Teman-teman, kembali lagi di channel Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu ya. Teman-teman, di sini Masdo akan lanjut pembacaan kita ya untuk melihat yang tidak bisa melupakan dirimu ya. Siapa yang belum bisa melupakan kamu? Siapa yang masih terngiang-ngiang kamu? Ya kan? Asik nih pembacaannya. Yuk kita geser-geser dulu ya. Kita akan mulai dari tarot aja ya. Kita shuffle dulu sebentar ya teman-teman. Orang yang tidak bisa melupakan dirimu ya. Kita akan lihat dengan tarot di sini. Teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang ya, selamat bergabung di channelnya Masdo Oracle. Semoga kalian bisa cocok dan resonate dengan pembacaannya Masdo ya, teman-teman. Ingat, pembacaan ini secara umum dan ada yang negatif dan ada positif. Buang yang negatif, ambil positif dari pembacaannya Masdo ya. Baik, kita mulai aja. Kita tarik 6 kartu dulu ya. Oke, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita akan melihat ya, orang yang tidak bisa melupakan dirimu ya, si dia yang tak bisa melupakan kamu gitu ya. Nih, kita rapikan sebentar karena ini berantakan ya. Oke, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Teman-teman, yang pertama keluar gambaran Five of Swords atau 5 pedang ya. 5 pedang ini gambaran orang yang kayak udah pasrah ya. Gambaran kesatria atau gambaran orang ya, ini perumpamaan ya. Yang udah apa ya, udah hanya bisa melihat teman-teman perangnya habis, dihabisi gitu loh. Ini kalau dia ibaratkan di perasaannya dia ya, perasaannya itu udah habis, tercambuk-cambuk, tercabik-cabik gitu loh. Udah kalah berperang ya. Pasukannya udah habis ya. Itu ibarat perasaannya. Perasaannya udah habis ya. Ya cintanya udah, maksudnya itu dia udah berikan segalanya, nggak taunya nggak dibalas atau habis sia-sia ya. Jadi di sini gambaran orang yang tak bisa melupakan kamu ya. Di sini dia masih cinta teman-teman. Ini bisa kebalikan, bisa vice versa. Bisa gambaran kamunya masih cinta juga bisa ya. Kamu udah berikan segalanya gitu loh. Ini gambaran Five of Swords tapi disia-siakan begitu aja ya kan. Di apa ya, dihambur-hamburkan begitu aja, kayak nggak dipeduliin. Nih, ini bisa vice versa gambaran kamu atau si dia. Ya, bisa dia udah berikan segalanya, udah perhatian banget, nggak taunya nggak dibalas. Atau kamunya, kamu udah berikan segalanya, waktu kamu berikan, dianya kayak cuek aja, ya kan? Macam acuh tak acuh, bahkan ada yang lain. Nah, itu gambaran Five of Swords ya. Kayak gambaran, mau kayak mana lagi nih? Udah capek mendaki, tapi kamu dijolak terus dari atas gitu kan. Mau mengejar dia, tapi si dianya mendorong kamu terus, ya kan? Jadi nggak pernah sampai ke dianya ya. Jadi usaha bagaimanapun kamu ya, dia masih melihat kamu itu kayak sebelah mata ya. Masih memperhatikan kamu itu sebelah mata. Kita lanjut. Yang kedua, ada gambaran The Magician ya. Ini adalah gambaran kamu atau si dia yang saat ini tuh ya, mau nggak mau harus kuat gitu loh. The Magician tuh mau nggak mau harus bisa ya. Ibarat tuh tenaga batin lah ya. Itu tadi sebenarnya udah sakit banget ya, karena nggak bisa melupakan si dia atau si dianya nggak bisa melupakan kamu, sakit. Tapi mau nggak mau harus dijalani. Kenapa? Ya hidup ini terus berjalan gitu loh. Ya nggak mungkin ya karena kamu nggak dibalas cintanya mendadak dunia ini berhenti, ya kan nggak mungkin gitu. Nah jadi di sini teman-teman nih, bisa kamu nih, kalau kamu ya udah berikan segalanya, nggak taunya nggak dibales. Bahkan mungkin dihancurkan, dijatuhkan gitu ya, direndahkan juga bisa. Itu gambaran Five of Swords ya. Keluar lagi kartu The Magician ya. Mau nggak mau nih ya, karena kamu masih sayang sama dia, karena suka sama dia, atau dianya suka masih sama kamu, mau nggak mau ya dijalani aja, direlakan aja gitu kan. Karena ya nggak bisa berbuat banyak teman-teman ya. Kita nggak bisa memaksakan kehendak seseorang ya. Kita paksa dia harus cinta kita ya. Ya jadinya nggak akan baik karena dipaksakan gitu. Jadi di sini ya kamu itu ya, yang penting kamu berikan yang terbaik ya. Kalau udah mau terima ya udah, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi udah kayak ya udahlah, kalau mau ya udah, kalau enggak ya enggak gitu. Berikutnya digandeng lagi sama The Devil. Nah, The Devil ini apa teman-teman? Ini adalah gambaran hawa nafsu ya. Si dianya, kalau ini gambaran kamu, si dia ini hanya nafsu. Nafsu di sini bisa harta, bisa uang ya. Jadi saat dia lagi pengen atau dia lagi nggak ada uang, mendekat ke kamu ya kan. Mendekat ke kamu ya, minta tolong ya, rayuan segala macam, udah diberikan ya udah kayak nggak kenal lagi, dia pergi hilang ya kan. Nah inilah gambaran. Tapi di sini gambarnya kamu nggak bisa melupakan dia atau dia nggak bisa melupakan kamu. Kenapa? Udah cinta
Orang itu saya bilang udah cinta seperti yang saya bacain semalam ya kan, itu buta oleh cinta teman-teman ya. Dia nggak peduli walaupun dia disakitin, walaupun dia diapain ya, bodoh amat, yang penting aku cinta nih sama dia gitu ya kan. Nah itu gambaran the devil ya. Ini juga gambaran the devil ini ya, komitmen yang kurang sehat ya. Ya udah tahu dia percintaan tapi dia ini masih juga selingkuh ya kan. Kalau kita udah berkomitmen kita nggak boleh dong selingkuh, ya nama komitmen kita ya kan. Kalau emang belum siap ya jangan berkomitmen. Ini gambaran kamu atau si dia, bisa vice versa, bolak-balik ya. Jadi ada gambaran orang yang tersakiti di sini yang mana masih cinta ya. Karena masih cinta ini teman-teman yang belum bisa melupakan gitu ya. Jadinya apa? Berat jadinya teman-teman ya. Masih bisa dimanfaatkan sama si dia. Itulah tadi kalau kita belum bisa move on ya, dan kita terikat sama dia, itu sulit banget ya. Diapain kita, mau diapakan kita sama dia, kita ya kayak manut aja. Karena masih ada rasa sayang, rasa cinta. Ya. Yang mana nantinya kamu atau si dia akan menjadi Nine of Cup ya. Menyakiti diri sendiri ini kayak apa ya, misalnya orang yang kayak bergadang ya kan, nggak bisa tidur, minum-minum ya, untuk melupakan ya kesedihan tadi, untuk melupakan rasa sedih tadi, amarah tadi ya, kamu melakukan ke hal negatif, atau dia nih, atau dia melakukan ke hal negatif ya. Kan banyak ya kejadian orang yang kayak ya menyayat-nyayat diri itu tadi. Kita nggak pernah tahu kehidupan orang. Lebay kamu, nggak bisa kita bilang kayak gitu teman-teman. Kita nggak merasakan menjadi dia. Orang itu mentalnya beda-beda. Ada yang kuat, ada yang diterpa nggak kuat kali, ada yang sedang, ada yang lemah gitu. Jadi karena si dia ini atau karena kamu ini ya, dia bisa bolak-balik. Dia jadi lemah, kamu jadi lemah gitu loh. Jadi kamu malah menghabiskan diri ke hal-hal yang negatif ya kan. Kayak menyakiti diri sendiri ya kan. Pekerjaanmu tinggal ya, banyak macam lah. Gara-gara si dia ini ya. Kamu udah habis-habisan. Banyak ya kisah, ada yang komen juga kemarin di DM Mas Do ya. Sorry bukan komen tapi mendm. Mas Do aku udah habis-habisan, habis 100 juta gini-gini. Tapi dia tetap nggak mau bersama aku, masih dengan yang lain itu tadi. Saya tanya, kenapa kamu mau? Karena aku cinta mas. Nah itu tadi. Kita kalau cinta ya beneran cinta sama dia, jangan kita manjakan terlalu berlebih kalau belum terikat. Kenapa? Itu tadi, orang yang niatnya betulan cinta dan kita belum terikat bisa mendapatkan banyak hal dari kamu. Ujung-ujungnya akan menjadi Seven of Swords. Dia akan memanfaatkan nantinya. Nah itu makanya ya sewajarnya aja dulu. Kecuali kita udah bersuami istri ya kan, udah menikah ya bebas lah. Dari diselingkuhin juga berarti dianya yang kurang ajar berarti kan. Bentar. Oke, balik ke topik lagi tadi ya. Nih. Jadi menyakiti diri di sini gambarannya, kamu menyakiti diri. Berikutnya kamu atau dia akan menjadi the high priestess. Apa ini the high priestess? Ini gambaran orang yang balik ke ibadah ya. Inilah yang benernya ini teman-teman. Kalau Nine of Cups ini nggak bagus, nggak sehat. Ya larikanlah ke the high priestess atau the hermit ya. Banyak berdoa ya, kembali ke ibadah, balik ke agama ya kan. Ya Tuhan lah yang bisa kita mengadu lagi ya, tempat kita mengadu, tempat kita berdoa ya. Daripada kamu menyakiti diri sendiri ya. Selain dirimu hancur, dirimu rusak, ya negatifnya ke kamu gitu loh. Si dia ini ya akan happy-happy aja. Dia nggak peduli gitu. Jadi ngapain kita menyakiti diri untuk orang yang belum tentu peduli sama kita. Sayang banget ya kan. Nah di sini menjadi the high priestess ya. Akhirnya kamu atau ini si dia ya vice versa kembali ke arah agama ya kan. Berdoa, bertobat ya kan, minta petunjuk gimana ke depan ini ya. Itu yang terbaik teman-teman. Terakhir, ini ada gambaran Five of Pentacle ya. Ini gambaran kamu atau dia. Ini Five of Pentacle ini gambaran orang yang kalah sekali ya. Kalah di sini maksudnya ya kemiskinan. Kemiskinan ini sini nggak miskin, kamu nggak miskin, tapi jatuhnya lebih ke arah kesepian. Ini bisa kesepian, kesedihan. Kenapa itu tadi? Karena kamu belum bisa melupakan dia, belum move on dari dia. Ya, dia sini datang hanya memanfaatkan. Ada the devil. Oke. Jadinya apa? Kamu jadinya kayak orang yang kalah. Five of Swords tadi. Ya. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak bergerak. Tapi mau nggak mau harus terus maju. Ya. Hingga menjadi Five Pentacle. Kamu akhirnya merasakan kesepian, kesedihan nih, kayak kamu nih tercabik-cabik ya, terombang-ambing. Kemiskinan di sini maksudnya tuh kemiskinan hati teman-teman. Jadinya kamu kayak jadi orang yang dingin ya, karena kamu sering dijahatin. Orang yang baik sering dijahatin, lama-lama dia akan menjadi dingin ya. Secara tidak langsung ya akan membuat dia ada rasa menjadi kayak amarahnya memuncak gitu ya. Nah inilah menjadi Five Pentacle ya. Ini bisa vice versa kamu atau dia. Mari kita klarifikasi dengan kartu Angel ya. Ntar saya shuffle dulu kartu Angelnya. Mari kita shuffle dulu ya.
tarik dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kebalik, sorry. Oke, langsung aja kita mulai. Berikutnya apa yang terjadi, teman-teman? Ada gambaran Ace of Abundance di sini. Saya angkat sebentar. Nih, kamu atau dia menjadi Ace of Abundance. Apa ini? Ada kabar bahagia yang datang untuk dirimu. Nah, ini tadi, teman-teman. Dalam hidup ini ya, tanpa kita sadari, walaupun kita lagi galau, lagi sedih ya, kabar baik itu ya nggak melihat itu, teman-teman. Nah, ini saat kamu lagi sedih ini, lagi galau ini, ada kabar baik yang datang, ya. Ada kabar baik yang datang, ya, yang mana ini gambarnya keuangan. Ada yang ingin datang menolong. Ini seperti keluarga atau teman yang menawarkan pekerjaan atau memberikan uang, ya. Pas banget nih momennya saat kamu lagi galau, lagi sedih, ada yang datang nih, ada sedikit rezeki, nih ada sedikit mungkin pekerjaan ya, bisa kamu kalau kamu berminat gitu ya. Pokoknya ada tawaran-tawaran. Itu Ace of Abundance. Itu pesan dari angel ya, bahwa akan ada kabar baik atau yang memberikan rezeki, ya. Itu yang pertama, ya. Kita lihat kartu angel yang kedua. Berikutnya juga di sini ada gambaran Seven of Emotion ya. Di sini angel kamu bertanya sama kamu nih, ya. Kamu nih udah yakin nggak mau kayak gini gitu. Angelnya bertanya nih. Ini bisa angel kamu atau angel dia, kita bisa vice versa tadi ya. Bertanya, kamu yakin mau kayak gini-gini aja gitu. Yakin nggak mau ada perubahan? Yakin mau sakit terus? Yakin nggak kamu mau kayak gini terus gitu loh. Mau terulang terus nih. Di sini bukan maksud angel di sini untuk menyuruh kamu berpisah atau meninggalkan dia. Angel hanya meminta kamu untuk berpikir secara logika, ya, secara kepala dingin, ya. Kalau kita nggak mau diginiin terus, kita harus mengubah, ya kan? Ya bukan kita tinggalkan, ya minimal ya dia datang minta ini jangan kita kasih, ya. Karena kalau dia memang datang hanya uang, ya ngapain kita kasih, ya kan? Kalau dia memang serius dia akan tinggal, akan stay, ya. Kalau dia memang nggak serius dia akan pergi, gitu aja lagi kita lihatnya. Jadi angel bertanya, kalau kamu nggak ingin kayak gini terus, kalau kamu nggak mau kayak gini terus, ya sakit terus, harus ada perubahan dari kamu, ya. Bukan perubahan yang ekstrim, maksudnya bukan langsung, oh udah kamu pergi jauh-jauh, enggak gitu, ya. Dengan perlahan-lahan lah mengubah diri. Itu sulit, teman-teman. Mengubah diri kita menjadi orang lain ya, atau bukan diri kita, itu sulit banget. Tapi kalau kayak gini terus, kamu akan dimanfaatkan terus, kamu akan disakitin terus sama si dia, ya. Maka itu pentingnya di sini gambarannya kamu itu harus berubah, ya. Terkadang yang bisa menyelamatkan kita tuh ya diri kita, teman-teman, bukan orang lain, ya. Orang lain tuh hanya bisa, aduh kasihan ya, aduh saya doakan ya, hanya bisa seperti itu. Yang bisa mengubah nasib kita ya kita. Ya, itu teman-teman, harus diingat itu. Jangan bilang, "Oh, tenang, aku ada sahabat, aku ada teman yang bisa bantu aku." Mereka itu bantu ya sampai sebatas mana, ya. Kembali fullnya yang menolong diri kita ya kita gitu loh, teman-teman, bukan orang lain, ya. Kita lanjut. Nih angel juga pesan positive reconnection. Apa? Kamu diminta untuk menjadi lebih positif, ya. Menjadi lebih ceria, ya. Jangan pikirannya negatif mulu. Jangan pikirannya negatif aja. Ya. Kenapa kita diminta berpikir positif, ya? Terkadang kita ini, teman-teman, kalau udah pikirannya negatif aja, kita akan malas ngapa-ngapain. Kita nggak ingin ngapa-ngapain. Tapi kalau kita udah positif duluan, ya, kita akan lebih semangat. Maka itulah pentingnya berpikir positif duluan. Jangan udah negatif nih, kayak kita misal lomba lari, aduh udah kalah nih. Ya kita nggak akan menang. Karena udah menganggap, ini pasti kalah. Jadi kita nggak akan berikan full. Beda cerita kita belum tahu, nih aku harus menang. Pasti bisa. Jadi apa? Membara kita. Itulah maksudnya kamu diminta lebih positif. Itu perumpamaan ya di perlombaan yang Mas Do berikan. Jadi kamu di sini diminta untuk lebih positif ya. Lebih positif ya, lebih ceria ya. Jangan ngambek ya, jangan gampang mudah ngambek. Mudah dimanipulasi. Di sini gambarannya kamu itu mudah dimanipulasi, teman-teman. Maka itu si orang ini ya gampang memanipulasi kamu. Karena apa? Kamu aja sering dimanipulasi kayak gini, masih belum bisa melupakan dia. Atau si dia ya, nih si dia yang kamu manipulasi nggak bisa melupakan kamu. Bisa vice versa, oke? Nah, maka itu dari sini dia kayak, ngapain aku bingung-bingung, dia aja bisa aku manfaatin, ya kan? Kamu aja bisa aku manfaatin gitu loh. Maka itu timbul, makanya itu kejahatan itu kata orang kan, datang karena ada kesempatan, bukan karena ingin, ya. Niatnya nggak mau mencuri, tapi karena terbuka ya, jadi mencuri sama. Dan niatnya cinta, nggak mau menyakiti kamu, tapi karena ada niat bisa, disakitin karena kamu orangnya tulus, polos gitu ya. Jadi timbul niat, ya. Karena jangan kita anggap semua orang di dunia ini baik, teman-teman, ya. Jangan kita berpikir lugu lah, ya. Oh, dia ini aku yakin orang-orang baik-baik. Belum tentu, teman-teman. Yang awalnya baik bisa berubah. Tergantung situasi yang saya bilang tadi gitu ya kan, kesempatan tadi. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut. Berikutnya ada gambaran Five of Emotion. Di sini angel juga pesan kamu harus bisa memaafkan dia, ya.
Selain memaafkan dia, memaafkan diri sendiri, teman-teman. Terkadang orang itu belum bisa memaafkan diri, ya jadinya apa? Ya dia belum bisa move on. Ya, ini tadi masih belum bisa melupakan karena belum memaafkan, masih ada rasa marah di sini. Ya, masih ada rasa marah, masih rasa sebal, rasa sedih, rasa galau gitu ya kan. Maka itu belum bisa melupakan si dia. Lanjut. Ada helper of emotion juga nih. Kamu nantinya akan menemukan cinta yang betul-betul tulus, maka itu. Tapi sabar ya itulah teman-teman ya. Jadi di sini kalau kamu yang udah putus sama dia, jangan khawatir. Kamu nantinya akan bertemu sama orang betul-betul tulus ya. Tapi ingat, jangan sampai terulang lagi ya. Jangan terlalu dimanjakan ya. Dia minta ini diberikan, gini-gini ya. Kecuali udah menikah ya nggak masalah lah. Anak sekarang saya lihat ya belum apa-apa udah berikan yang lebih-lebih gitu ya. Nanti ditinggalkan hanya bisa menangis. Ya itulah. Karena ya kita juga yang salah gitu. Nih. Dari kartu peri ada gambaran justice. Tenang. Keadilan akan datang kok. Jadi walaupun kamu disakitin saat ini, jangan khawatir, jangan sedih. Keadilan pasti akan ada. Ya memang mungkin nggak langsung, ada yang langsung dibayar cash. Tapi terkadang ada juga keadilan itu ya belum dibayarkan. Ya. Oke teman-teman, sampai sini aja ya. Terima kasih sudah nonton. Kita akhiri. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.